Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari grup 1 yang beranggotakan Angga Dwi Putarianto, serta kedua teman saya yaitu Mbak Nabila Syafira dan Mbak Shirley Laurencia. Kami akan membahas tentang Future Organization dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Dari ringkasan eksekutif terkait perbankan digital, BCA mampu sukses tidak lepas dari orang-orang yang menggerakkan operasionalnya. Oleh sebab itu, BCA mampu berkomitmen untuk mengembangkan tenaga kerja yang sangat kompeten, yang memiliki kelincahan, pola pikir berkembang, dan mampu mewujudkan nilai-nilai BCA untuk menjalankan bisnisnya. Dari kualitas SDM-nya tersebut, memang bergantung pada kombinasi rekrutmen ya, talenta yang berkualitas, pengembangan kompetensi berkelanjutan, ada manajemen talenta, dan program pengembangan kepemimpinan. Selain itu juga memang BCA berhasil menjaga sistem keamanan cyber dengan baik, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan kepada nasabahnya dalam bertransaksi serta memastikan kelancaran dalam operasional banknya. Berbagai inovasi maupun produk maupun jasa juga berhasil diimplementasikan dengan optimal dan memberikan nilai-nilai tambah bagi BCA itu sendiri. Memang pentingnya dari pengembangan bisnis dan inovasi ini agar selalu dapat mempertimbangkan ya dari aspek risiko yang disesuaikan dan kemampuan perusahaan itu sendiri. Tentu pengembangan bisnis sebagai wadah baru untuk belajar inovasi, terutama dalam mengembangkan produk-produk perbankan digital. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang issues dan current situation dari PT Bank Sentral Asia ini. Nah, issues yang dihadapi oleh PT Bank Sentral Asia di zaman sekarang ini tuh ada 2 poin besar yang kita ingin angkat, yaitu yang pertama, sebagai salah satu leader bank terbesar di Indonesia, tentu saja BCA itu perlu untuk menyediakan digital banking dan juga digital experience terbaik untuk nasabah-nasabahnya. Namun, walaupun hal yang service yang diberikan sudah digital, tetap saja BCA itu perlu sekali untuk memaintain rasa percaya dan kenyamanan nasabah mereka itu. Current situation dari BCA ini ada 4. Yang pertama itu dalam bidang talent acquisition. Saat ini sumber-sumber akuisisi dari BCA itu ada dari eksternal dan juga internal mereka sendiri. Eksternal itu tentu saja BCA mengambil dari lulusan-lulusan terbaik universitas yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Lalu BCA juga punya beberapa program akuisisi seperti BCA IT Trainee, MDP atau Management Development Program, WMP atau Wealth Management Program, Customer Relationship Officer Program, serta juga magang bakti untuk para front-end di cabang-cabang. Lalu, BCA juga mengembangkan adanya Human Capital with Innovation Culture. Jadi BCA ini menerapkan budaya-budaya untuk terus berinovasi dalam sehari-harinya kepada karyawan-karyawannya. Beberapa hal yang disediakan oleh BCA untuk menunjang culture tersebut adalah pertama ada robotic processing automation, lalu juga ada low code program atau mungkin si karyawan itu bisa mengembangkan sistem mereka sendiri. Lalu ada UI UX training dan data analytics training. Selain itu BCA juga mempunyai acara tahunan yaitu BCA Innovation Award, di mana para karyawan-karyawannya itu saling berlomba untuk menyediakan dan membuat suatu ide baru yang bisa membawa BCA itu ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga ada Preparing Future Leaders. Dalam program Preparing Future Leaders ini, BCA menyediakan adanya advisory dan juga cross-mentoring program bagi para leader-leader baru yang baru menjabat di posisi tersebut. Lalu ada juga World Class Human Capital. BCA ini tentu saja ingin mencapai level world class untuk human capital sistemnya, sehingga saat ini banyak sekali hal-hal human capital yang udah digitalisasi dalam sebuah aplikasi. Beberapa aplikasi yang udah digunakan di internal BCA itu ada seperti MyGrowth, di mana MyGrowth digunakan untuk mengukur goals tahunan karyawan. Ada juga My Experience, di mana karyawan-karyawan itu bisa mengakses berbagai macam e-learning di My Experience dan bisa mengakses sendiri. Lalu ada juga HC Inspire, di mana HC Inspire itu mendigitalisasikan semua proses administrasi dari aktivitas human capital seperti absen, seperti cuti, dan juga ada izin tahunan segala macam.
Kali ini saya akan menjelaskan mengenai composite solution. Jadi solusi yang kita tawarkan untuk permasalahan kira-kira bagaimana BCA ke depannya terkait tenaga kerjanya, yaitu ada 4 poin. Nah, yang pertama, tentu saja sebagai perbankan yang mana mereka ingin mengarah kepada digitalisasi gitu. Tentu saja digital banking itu akan menjadi norma baru. Oleh karena itu, untuk bisa membawa BCA ini tetap sebagai bank yang baik ke depannya, maka bank BCA ini harus menerapkan digital banking itu. Walaupun ada resiko di mana nantinya karyawan itu berkurang, tapi nanti akan diselesaikan di solusi selanjutnya, yaitu di bagian yang preparing employees with skill. Di bagian itu, di bagian poin 3, di situ kita menjelaskan bahwasannya untuk bisa catch up dengan yang poin pertama, tentu saja para employees itu harus diberikan skill baru, di mana mereka perlu mempelajari mengenai digital banking, terus bagaimana human touch dalam dunia perbankan itu. Mungkin bakal banyak karyawan yang dikurangi, tapi bukan berarti peran manusia akan hilang, karena sejatinya di dunia perbankan peran manusia adalah salah satu yang terpenting karena akan membawa kepercayaan dan juga rasa aman. Selanjutnya yang tadi poin nomor 2 yang belum dijelaskan mengenai preparing future leader for the next generation. Generasi selanjutnya yang akan memimpin itu kemungkinan adalah generasi Z. Oleh karena itu perlu untuk para generasi Z ini dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di Bank BCA ke depannya, karena bagaimanapun untuk suatu lembaga yang besar tentu saja perlu ditanamkan nilai yang terus terjaga dari dulu hingga saat ini dan bahkan ke depannya. Dan yang terakhir yaitu future human capital management, di mana human capital manager itu kalau dilihat di bagian yang current condition, Bank BCA sudah mempunyai beberapa aplikasi untuk human capital activity-nya, seperti untuk performance manajemennya dan juga untuk attendance-nya, untuk pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai aplikasi tersebut, tentu saja hal ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan big data atau data yang cukup besar gitu. Data terkait behavior dari employees di sana, kira-kira gimana sih behavior performance dari karyawan-karyawan di BCA. Nah, data-data tersebut bisa dimanfaatkan oleh human capital manager untuk mengetahui problem apa yang terjadi, problem apa yang sering dihadapi berdasarkan data, dan bagaimana solusinya yang tepat. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.